Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Ananda sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada submateri yang ini. Kita akan belajar mengenai logika inferensi. Masih pada berpikir kompetisional ya, ada pada elemen 1 di mata pelajaran Informatika SMK kelas 10. Namun sebelum melanjutkan, pastikan Ananda sekalian juga sudah mempelajari pada submateri yang sebelumnya. Jika belum mempelajarinya, silakan dapat disimak ulasan video materinya pada list di kolom deskripsi di kanal YouTube ini. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Apa sih logika inferensi itu? Nah, di sini ada pengertiannya. Jadi, inferensi itu adalah tindakan atau suatu proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah kita ketahui atau diasumsikan. Misal nih di sini ada contoh sebuah kejadian. Seorang gadis terjatuh ketika berlarian di tengah lapangan karena tersandung batu. Terlihat muka gadis tersebut memerah dan kepalanya menunduk. Kemudian seorang ibu menghampiri dan segera memeluk gadis tersebut sembari mengatakan, "Tidak apa-apa, ayo ke tepi lapangan dan beristirahatlah." Kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa muka memerah dan kepalanya menunduk memiliki arti malu. Nah, itu kan yang ada di pemikiran kita jika melihat kejadian tersebut. Pasti Anda sekalian juga pernah mengalami hal tersebut. Itu salah satu contoh dari logika inferensi. Next, di sini ada beberapa pengertian mengenai logika inferensi menurut para ahli. Jadi, silahkan untuk disimak dengan baik. Yang pertama, menurut Collins Dictionary, kesimpulan yang ditarik tentang suatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki tentang itu. Ini menurut Collins Dictionary. Jadi, suatu kesimpulan yang dapat ditarik yang menggunakan informasi yang sudah miliki tentang itu. Kemudian, pengertian yang kedua, menurut literary terms, inferensi adalah proses menarik kesimpulan dari bukti pendukung yang ada. Yang ketiga, menurut philosophy terms, inferensi adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Berdasarkan beberapa bukti atau premis, kita membuat sebuah kesimpulan. Nah itu. Kemudian yang keempat, berdasarkan Your Dictionary, inferensi mengacu pada proses observasi atau pengamatan dan pengetahuan untuk menentukan kesimpulan yang masuk akal. Jadi, dari keempat pendapat para ahli ini dapat disimpulkan bahwa inferensi itu adalah kesimpulan yang dilihat berdasarkan fakta atau bukti dari asumsi yang telah ada. Nah, itu ya. Ada dua jenis inferensi yang jika dilihat berdasarkan jumlah premisnya. Pertama, ada inferensi langsung atau immediate inference, yaitu proses membuat kesimpulan dari sebuah premis. Ya, premis sudah tahu ya, yaitu bisa katakan pernyataan. Kemudian yang kedua, ada inferensi mediasi atau mediate inference, yaitu proses membuat kesimpulan atau konklusi dari dua atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Nah itu jenis inferensi. Jadi diingatnya ada dua, inferensi langsung dan inferensi mediasi. Next, mari kita simak beberapa contoh logika inferensi. Contoh yang pertama nih, Isma pulang ke rumah pukul 14 sore atau jam 2. Kemudian terlihat pintu rumah masih terkunci karena ayahnya pulang kerja pukul 15 atau jam 3 sore. Isma juga melihat tidak ada alas kaki di teras rumahnya, sehingga menyimpulkan bahwa ayahnya belum pulang. Ya, begitu kan yang ada di bayangan kalian juga ketika melihat rumah masih terkunci dan belum terlihat alas kaki juga. Nah, seperti itu. Kemudian, contoh yang kedua. Luluk melihat asap mengepul dari ruang dapur dan mencium bau gosong. Kira-kira kesimpulannya apa? Ya, di sini sudah jelas. Menyimpulkan bahwa ada yang terbakar di ruang dapur. Nah, itu contoh logika inferensi. Yuk, kita cari contoh yang lainnya. Kemudian misal, Budi melihat banyak semut mengerumuni remahan roti di bawah meja. Apa yang dapat disimpulkan?
Ya, ini. Budi menyimpulkan bahwa anaknya lupa membersihkan sisa makanan. Ya. Apapun kesimpulan itu, jika dilihat dari fakta yang ada, dapat disimpulkan ya, sesuai dengan pribadi atau orangnya masing-masing yang menyimpulkannya. Kemudian contoh yang selanjutnya, Bambang bekerja sebagai guru dan setiap pulang kerja merenovasi rumahnya tanpa bantuan tukang bangunan. Apa yang disimpulkan? Ya, kita dapat disimpulkan bahwa selain sebagai guru, ternyata Bambang memiliki keahlian atau profesi sebagai tukang bangunan. Ya, ini buktinya. Dia bisa merenovasi rumah tanpa bantuan tukang bangunan. Itu kesimpulan. Silakan bisa dicari kesimpulan yang lainnya. Dari fakta yang ada ini, banyak kesimpulan yang dapat kita simpulkan. Nah, itulah beberapa contoh dari logika inferensi. Untuk mempertajam pengetahuan kita mengenai logika inferensi, di sini ada 2 contoh yang dapat kalian simpulkan. Silahkan latihan logika inferensi ini kalian tulis di buku catatan, kemudian tulis kesimpulan yang kalian simpulkan. Yang pertama, ketika grup WhatsApp berbunyi dan ada notifikasi dari teman kerjanya, Susi tersenyum. Nah, silakan simpulkan dari premis atau bukti yang ada ini berdasarkan kesimpulan kalian. Bebas ya, yang penting ada bukti seperti ini buktinya. Kemudian yang kedua, Bilqis memakan buah mangga yang baru dibeli ibunya. Ia terlihat mengerutkan wajahnya. Oke, dari bukti yang ada, silahkan simpulkan. Nah, 2 latihan ini dicatat di buku catatan dengan judul logika inferensi. Kemudian nanti kalian foto dan lampirkan di Google Classroom. Nah, sekianlah materi di submateri logika inferensi ini. Ketika kita sudah mempelajari materi ini, kita dapat menyimpulkan kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita dengan asumsi yang tepat dan berdasarkan bukti. Sekian, tetap semangat belajar, jangan menyerah dengan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.